Halo semuanya, balik lagi bareng gua Andrew Yamesa. Kita kembali lagi dengan sebuah konten ya di channel gua tentang belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan Grasshopper dan Rhinoceros. Intinya kita belajar bareng di sini. Oke, untuk video belajar bareng kita pada hari ini yang kita coba ulik adalah loft dan bend the form. Nah, jadi kita akan mengenal lofting dan bend the form dalam Rhinoceros dan Grasshopper. So, nggak usah berlama-lama, mari kita ke workspace dari Rhinoceros. Oke, sekarang gue udah berada di workspace-nya Rhinoceros. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai lofting ya tadi ya, atau loft. Oke, sebelum memulai prakteknya, apa sih itu lofting gitu ya, loft gitu ya, LOFT. Nah, kalau di bahasa 3D modelingnya, nah loft itu adalah simpelnya itu membuat surface atau membuat geometri dengan menggunakan kurva sebagai profil atau cetakan. Nah, jadi kita menggunakan kurva sebagai cetakan untuk membuat surface atau membuat geometri. Nah, gimana sih maksudnya gitu ya? Nah, sekarang mari kita coba praktekkan. Misalnya, gua punya bentukan rectangle di sini, rectangle, plug, dan gua copy, block, tulis copy di bagian sini, teman-teman lihat ya, banyak banget copy, vertikal. Gua kan karena gua mau mengcopy secara vertikal ke atas, jadi bisa klik di sini atau tekan V. Nah, ada V di sini, tekan V, enter, yes, start. Jadi bilang, nah, oke. Nah, seperti yang gue bilang tadi, lofting adalah membuat suatu surface atau geometri bisa juga birep ya, dengan menggunakan kurva sebagai cetakan. Nah, maksudnya gini, coba kita ketik langsung loft ya, LOFT. Ini klik, select curve to loft, berarti mana nih kurva yang mau di lofting katanya. Sekarang gua select ini, gua pilih satu lagi dan gua tekan please enter, press enter when done. Oke, enter lagi. Nah inilah gunanya dari lofting tadi. Jadi bisa teman-teman lihat hasilnya juga berbentuk rectangle karena cetakannya tadi, kurvanya tadi berbentuk rectangle. Jadi maka dari itu geometri yang dihasilkan juga berbentuk kotak gitu ya, karena profilnya tadi berbentuk bulat. Bisa juga berbentuk petak ya, sorry. Bisa juga dalam bentuk bulat. Sama, gua copy ke atas, cara copy sama kayak tadi, copy vertikal sama yes, oke. Klik dan geser ke atas dan klik dan enter, dan gua panggil loft, set. Nah, sama. Oke, jadi begitu lofting ya. Lofting adalah membuat suatu bentukan atau geometri atau surface bisa juga dengan menggunakan kurva sebagai cetakannya. Dan lofting nggak terbatas terhadap bentuk-bentuk yang geometris saja, bentuk-bentuk yang geometris atau konkret saja. Bisa juga bentukannya yang abstrak ya, bisa kita bilang ya. Misalnya seperti ini. Oke, ini kan bentukannya nggak jelas ya. Oke, gua copy vertikal dan set, dan gua loft. Oke. Lofting. Oke, ini gua
geser dulu. Nah, lofting bisa juga berlaku kepada atau dengan berlaku juga dengan kurva yang tidak sama besar istilahnya, atau tidak sama bentuknya gitu ya. Sejauh ini yang gue lakukan adalah mengcopy objek kan, jadi kurva di bawah sama kurva di atas itu sama. Nah, lofting nggak terbatas hanya dengan perintah seperti itu. Bisa saja di atasnya bentuknya seperti ini, kurva di atasnya cetakannya seperti ini, dan di bawahnya cetakannya seperti ini, dan kurva di atas cetakannya beda. Misalnya kayak gini ya. Atas bisa juga dengan tarik. Oke, love. Nah, oke ya. Jadi bentukan untuk kurva sebagai profil dari love atau cetakan love-nya itu tidak terbatas harus sama gitu ya. Jadi kurvanya nggak harus sama. Jadi boleh berbeda cetakan di bawah dengan cetakan yang di atas untuk lofting. Bisa juga kepada bentukan yang lebih ekstrim, misalnya seperti ini yang gue buat sekarang, misalnya kayak gini. Oke. Nah, dan satu lagi misalnya seperti ini. Ini gue move ke atas. Bisa juga dengan menarik gumball di sini ya, gumbal ini ya, gumball, dengan menarik garis biru ini ke atas, dan ya otomatis kurva Anda akan naik ke atas, termove ya, bergeser. Sekarang gua coba love kedua kurva ini, gua select yang di bawah, gua seleksi yang di atas, dan kemudian enter lagi, dan oke, sekarang ini dia. Nah, jadi lofting itu fleksibel banget teman-teman ya. Jadi nggak terbatas kepada bentukan yang harus sama, atau bentukan yang harus geometris saja, atau bentukan yang harus bersudut atau konkret ya. Jadi bisa juga ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan kepada sebuah bentuk abstrak ya. Oke, itu untuk lofting ya. Nah, lofting juga ada yang namanya loft optionnya. Jadi beberapa pilihan di lofting ya. Misalnya, oke, bisa teman-teman kreasikan. Sekarang gua copy ini lagi ke atas, vertikal, yes, dan copy ke atas, oke. Sekarang loft lagi, loft. Gua select kurva di bawah, gua seleksi kurva di atas. Set. Nah, ini sebelum satu kali enter kan masih berupa seperti ini ya, maksudnya masih ada perintah-perintah lainnya. Nah, ini teman-teman bisa ubah modifikasi ya, bisa dimodifikasi arahan dari sini. Misalnya titik ini teman-teman pindahin ke ujung sini, dan coba teman-teman enter, set. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman kreasikan ya. Nah, jadi begitu ya, teman-teman bisa modifikasi perintahnya, atau dengan modifikasi seperti ini, misalnya di loft lagi, di gua seleksi kurva di bawah, gua seleksi kurva di atas, dan enter sekali. Di sini teman-teman bisa mengubah arah loftnya, misalnya seperti ini. Bisa teman-teman letakin aja pointer teman-teman di panah yang warna putih ini, kemudian akan muncul panah berwarna hitam seperti ini ya, dengan arah yang berbeda gitu ya, berlawanan. Bisa teman-teman klik dan otomatis arah loftingnya itu berubah. Coba kita enter, bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi bentuk loft
atau perintah love ini juga bisa dimodifikasi seperti yang tadi misalnya ya. Dan coba kita modifikasi lagi misalnya ini dan oke, tetap sama love lagi. Ini gue pindahin ke sini ya. Cara mindahinnya teman-teman bisa klik satu kali aja di titik itu, kemudian teman-teman bebas mau pindahin kemana. Misalnya gue pindahin ke sini ya, dan ini gue ubah arahnya gimana bentuknya. Ini hasilnya gitu ya. Pokoknya teman-teman bebas untuk memodifikasi perintah love ini dengan cara yang tadi. Selanjutnya juga ada love option gitu ya. Love option. Misalnya ini gue copy dulu, satu vertikal ke atas, love option. Dan ini mungkin gue offside ya. Offside distance 2, oke. Nah, ini gue hapus. Oke, lofting itu ada love optionnya juga ya. Bisa teman-teman modifikasi juga hasil dari loftingnya nanti dengan menggunakan love option. Misalnya seperti ini, gue ketik love lagi, enter, select kurva 1, 2, 3 dan enter. Nah, di sini teman-teman lihat ada beberapa style gitu ya, love option. Nah, di sini bisa lihat ada bar love option. Nah, kalau strike section ini bentuknya itu kaku ya, sisi atau sudut-sudutnya itu tegas. Ini bisa kita ubah ke, ada beberapa pilihan di sini, ada normal. Nah, teman-teman bisa lihat dia menjadi lebih smooth ya. Bisa ke loose, nah, atau bisa ke tight, atau bisa ke uniform. Nah, bisa juga mengubah ke close love. Nah, artinya bentukannya loftingnya menjadi tertutup gitu ya. Ini bebas teman-teman mau modifikasi seperti apapun ya, sesuai dengan style yang ada di sini. Nah, sesuai keinginan teman-teman tentunya ya. Sekarang gua normal aja mungkin. Nah, oke. Atau misalnya ada bentuk ellipse di sini, kita masih di lofting ya. Oh, besaran ternyata guys. Oke. Nah, sekarang gua copy ini ke atas. Copy juga bisa dengan cara lain, dengan cara klik garis berwarna biru ini ke atas, klik tahan gitu ya, tekan Alt di keyboard. Nah, copy lagi, satu lagi ke atas. Oke, ini go offside. Oke. Sekarang gua love. Tuh, ketik love di keyboard ya. Love, select kurva 1, 2, 3. Set. Nah, arahnya seperti yang gua jelaskan tadi ya, bisa diubah sesuai atau bisa dimodifikasi ya istilahnya ya, sesuai pengennya teman-teman gimana gitu. Oke, nah, berubah nih bentukan yang lebih itu ya, lebih smooth ya, atau ini juga bisa kita ubah ke straight section tadi. Nah, bentukannya akan menjadi lebih kaku, sudut-sudutnya akan tegas, atau loose atau uniform. Nah, itu untuk lofting ya. Intinya love adalah membuat suatu bentukan yang satu bentukan geometri atau satu surface atau BREP ya, boundary representation, dengan menggunakan profile curve atau kurva sebagai cetakannya. Nah, lofting juga bisa digunakan kepada kurva-kurva yang terbuka, misalnya garis misalnya ya. Itu misalnya teman-teman mau membuat suatu bentukan seperti ini. Oke.
Enter, dan ini di copy ke atas. Nah, love. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini gitu ya. Jadi tidak terbatas juga, kembali tidak terbatas lagi kepada bentukan-bentukan yang harus kurva-kurva tertutup atau suatu bentuk geometris ya. Juga bisa kepada kurva-kurva terbuka seperti garis ya. Misalnya ini gue punya garis, punya gue aktifin misalnya. Oke, enter, ini gue di atas, di atas, gue ketik love di keyboard, select line 1, select line 2, dan oke, teman-teman sudah punya surface di sini. Jadi itu kegunaan love. Jadi membuat suatu surface atau bentukan geometris atau suatu boundary representation atau B-rep ya, dengan menggunakan kurva sebagai cetakannya. Nah, kalau di Grasshopper bagaimana caranya gitu ya? Mari kita coba di Grasshopper. Oke, di Grasshopper teman-teman bisa ketik sendiri, klik 2 kali di kanvas Grasshopper, love. Nah, ini ada love ya. Atau teman-teman bisa pergi ke di mana ya ininya ya? Oke, gue lupa letak. Ini love. Nah, di sini lofting meminta input curve ya, di sini curve. Nah, jadi teman-teman bisa buat curve-nya dulu di sini di Grasshopper menggunakan ellipse, misalnya perintah ellipse ya. Oke, sama seperti tadi, copy ke atas, set. Nah, oke, sekarang tinggal input kurva ini ke dalam Grasshopper, klik 2 kali di kanvas Grasshopper, tekan curve atau ketik curve di keyboard, klik kanan di bagian dalam di sini, select one curve. Oke, ini bisa di copy, select one curve lagi. Nah, caranya bisa dengan satu-satu seperti ini ya, atau dengan menggunakan set multiply curve ini. Ini gue coba untuk yang menggunakan satu komponen satu kurva dulu ya. Nah, ini gue colok atau input the curve. Ini juga gue input the curve. Caranya adalah tekan shift. Nah, teman-teman bisa lihat tanda tambah di ujung pointer gue. Itu artinya bisa ditambahkan 2 komponen ke dalam satu input gitu ya. Oke, teman-teman lihat ini sudah menjadi sebuah surface. Atau teman-teman juga bisa menggunakan set multiply curve ya. Artinya satu komponen curve ini terdiri dari beberapa kurva. Misalnya set, tadi kan gue masukin satu komponen curve itu satu kurva. Nah, sekarang gue masukin 2 kurva ini ke dalam satu komponen curve. Nah, itu juga bisa. Nah, caranya klik kanan di sini, set multiply curve, dan set. Oke, dan tada, berhasil. Nah, seperti tadi di Rhinoceros, di Love juga di Grasshopper maksudnya, di Grasshopper juga ada Love optionnya. Ya, teman-teman bisa klik kanan saja di sini, klik kanan di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada Love option. Sama seperti di Rhinoceros tadi, ada Close Love, Align Section. Kalau teman-teman buka di sini ada Normal, Loose, seperti yang kayak tadi ya. Di Rhinoceros ada Tight, Uniform, Straight, Section, Develop Table gitu ya. Ya, intinya sama seperti Rhinoceros tadi. Oke, jadi untuk lofting itu bisa teman-teman lakukan secara langsung di Rhinoceros, dan juga bisa menggunakan Grasshopper nantinya kalau mau membuat bentukan yang parametrik gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bend uniform. Setelah lofting ya, kita kan mau mengenal 2 komponen di sini ya, ada loft
lofting, dan bend uniform. Bend deform maksudnya, bukan uniform, sorry. Bend deform. Nah, oke, sekarang ini gua hapus aja deh. Hapus, ini gua hapus, dan oke. Nah, sekarang kita masuk ke komponen kedua, yaitu bend deform ya. Oke, kita coba klik di sini, kita tulis bend deform. Nah, ini ya lambangnya ada kayak orang narik gitu ya. Nah, bend deform ini, deform ya, fungsinya adalah ya mendeformasi suatu bentuk atau shape ya, mendeformasi suatu bentuk dengan menggunakan bending arch atau garis nih lengkung ya, garis lengkung, bend deform. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini kalau teman-teman letakin ya, deform a shape by bending it. Jadi mendeformasi suatu bentuk dengan membengkokkan ya. Bending itu membengkokkan, membengkokkan itu katanya. Jadi deform a shape by bending it. Nah, di sini dia meminta input ada 2, geometri, maksudnya mana nih yang mau dideformasi, dan bending arch-nya ini adalah sebagai acuannya gitu ya, acuan untuk mendeformasinya. Nah, maksudnya gini, sekarang kita coba langsung saja. Sekarang gua buat ini, misalnya ada line, oke, dan gua copy ke atas. Untuk kita buat surface dulu ya, kita buat surface sama metodenya sama kayak tadi, lofting ya. Kita praktekin langsung loft, klik kurva di bawah, di atas, dan tekan enter. Dan ini, wow, what the hell is this? Oke, sorry, berarti ada yang salah untuk apa namanya, direction dari atau arah dari kurva gua. Nah, untuk mengetahui arah kurva, teman-teman bisa seleksi kurvanya, kemudian klik di sini, klik kiri satu kali. Oke, arahnya ke sana, dan jalan yang di atas lagi. Oke, arahnya sama ternyata, berarti di bagian tadi loftingnya gue salah. Oke, klik dan oke. Nah, udah beres ya. Sekarang kita input saja surface ini ke dalam Grasshopper. Caranya surface, klik kanan di sini, dalam sini set one surface, klik di sini satu kali, dan you got it. Dan hide. Udah, nggak colok ini geometri ke geometri. Nah, sekarang adalah bending arch. Nah, jadi fungsi dari bend deform ini kan mendeformasi suatu bentuk dengan cara membengkokkannya. Nah, membengkokkannya itu ada acuannya adalah sebuah kurva yang melengkung gitu. Jadi harus ada kurva yang melengkung sebagai acuan si bending atau bend deform ini untuk mendeformasi bentuk atau membengkokkan bentuk gitu. Sekarang tugas kita adalah sekarang itu membuat bending arch-nya atau sebuah garis melengkung gitu ya. Sekarang buat aja garis melengkung dengan menggunakan curve dulu di sini, ya set one curve. Oke, kurva di sini gua. Nah, sekarang juga bakal gua hide ini. Sekarang endpoint. Nah, sekarang gua mengambil kurva yang gua buat tadi ya, istilahnya untuk membuat bending arch. Nah, jadi gua bakal menggunakan arch DSL arch SED ini untuk membuat suatu garis atau kurva melengkung. Nah, di sini arch SED ini meminta start point, end point, dan directionnya. Sekarang start pointnya gue mau di ujung kurva yang gue buat tadi. Sekarang untuk mendapatkan ujung dari kedua ujung kurva yang ini adalah dengan cara end point.
endpoint curve, start end gitu ya. Nah, gue masukin start ke start. Oke. Nah sekarang n-nya ini berarti gue mau buat garis melengkungnya itu ke arah x ya, ke arah sini, ke arah ya. Teman-teman bisa fokus ke pointer gue mau membuat garis melengkung ke arah garis x, sumbu x. Oke, caranya adalah gampang, tinggal gue move start ini geometry motionnya ya, karena kita mau ke arah x jadi masukin sumbu x, mungkin adanya menjadi 20 gitu ya. Sekarang gue geometri titik ini gue masukin ke n. Nah sekarang udah ada nih dalam membuat garis lengkungnya udah ada titik awal dan titik akhirnya. Sekarang direction ini gue mau z, sebenarnya terserah, bisa juga y sebenarnya ya. Nah y akan jadi seperti ini. Kalau x dia akan jadi garis lurus karena searah ya, karena itu harus x dan z. Sekarang gue melengkungnya itu ke atas, gue buat ini z di sini. Oke, sekarang kita udah punya bending arch-nya atau sebuah garis melengkung yang bisa kita gunakan sebagai acuan si bend deform ini untuk membengkokkan surface ini. Nah, sekarang kita import arch ke bending arch. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Bikin dua dia membengkokkan itu sesuai dengan bending arch atau sesuai dengan garis lengkung yang gue buat tadi. Misalnya gue perkecil garis lengkungnya, dia juga akan seperti ini. Nah, atau gue perbesar juga akan menjadi seperti ini. Oke, ya bisa dengan mudah kita deformasi. Nah intinya point deform adalah atau bend deform adalah deformasi suatu shape atau bentuk dengan menggunakan garis lengkung sebagai acuannya. Dan ini tidak terbatas terhadap surface saja, bisa digunakan terhadap B-wrap misalnya ya. Misalnya teman-teman punya satu bentukan di sini, set. Nah, gua love set. Oke. Sekarang gue panggil B-wrap. Set one B-wrap. Oke. Ini gue unhide. Nah, gue panggil bend deform lagi. Bend deform. Oke, geometri. Nah, jadi kalau tadi kita membengkokkan suatu shape-nya itu hanya berupa surface, ini sekarang kita akan membengkokkan sebuah boundary representation ini, sebuah box ya. Kita akan membengkokkan box ini sesuai bending arch, sesuai garis lengkung yang bakalan kita buat. Oke, sekarang kita buat dulu garis lengkungnya. Nah, jadi bend deform itu nggak terbatas terhadap bentuk-bentuk yang bend deform itu nggak terbatas ke bentuk yang hanya surface saja gitu ya, juga bisa digunakan untuk bentukan kotak atau silinder atau apa misalnya kerucut ya, pokoknya ya bervariasi ya, bisa dimodifikasi. Oke, sekarang gue panggil dulu curve. Gue mau membuat bending arch, caranya sama kayak tadi, cuman kalau yang sekarang kita menggunakan centroid atau garis titik tengah dari rectangle yang gue buat tadi. Oke, sekarang gue udah punya garis tengah. Sekarang kita panggilnya arch set tadi, centroid masukin ke start, dan kita move centroid ini untuk sebagai titik akhir dari garis lengkungnya. Centroid masukin ke geometri, motion masukin unit X ya. Atau oke, sekarang kita ubah ke Y deh. Y supaya
lebih bervariasi. Y gitu ya, dan Y kita buat maybe 50. Oke. Dan geometri ini masukin ke N. Jadi sekarang kita udah punya titik awal, titik akhir. Sekarang tinggal direction sama Z set. Nah, oke. Sekarang tinggal input deh arch ke bending arch. Nah, preview saja, teman-teman bisa lihat ya, bentukannya terdeformasi sesuai bending arch atau garis lengkung yang gue buat tadi. Ini kalau kita geser, ini juga bakalan bergeser. Nah, oke. Nah, jadi nggak terbatas ke bentukan-bentukan yang hanya harus surface, tidak ya. Ini juga bisa digunakan misalnya ke bentukan yang ini misalnya ya, bisa banget ya. Misalnya kita coba ke bentukan yang itu. Sekarang kita preview off ini. Sekarang masuk ke surface lagi, surface input. Oh, bukan surface berarti ini di wrap set one di wrap set height bend deform lagi, sorry, bend deform, masukin mirip ke geometri. Sekarang bending arch-nya sama, klik 2 kali di sini untuk ingin ke paling curve. Ketik curve di keyboard, klik, dan klik kanan di sini, set one curve. Oke. Sekarang kita punya curve. Sekarang kita ambil titik tengahnya. Logikanya sama seperti yang sebelumnya. Area untuk mengambil garis tengahnya, menentukan ya titik tengahnya. Bukan menentukan sih, mencari misalnya, atau menemukan centroidnya. Sekarang kita panggil arch SED, masukin centroid ke start, dan ini move geometri, motionnya ke X. Ya terserah teman-teman sebenarnya mau ke X mau ke Y ya. Ini go 30 set, atau gue tingkatkan lagi 68 ya. Nah, geometri ini masukin ke N, dan directionnya Z. So kita udah punya garis lengkung di sini. Ini masukin ke sini arch. Nah, teman-teman bisa lihat bentukannya terdeformasi sesuai arch yang telah kita buat. Ini kalau kita perkecil angkanya, dia juga bakalan berubah. So silahkan berkreasi menggunakan metode loft dan bend deform ya. Silahkan berkreasi semaksimal mungkin, se ekstrem mungkin, yang lainnya ya. Pokoknya itu perpaduan antara loft dan bend deform. Misalnya teman-teman membuat, ya sekarang kita udah punya sebuah bentukan shape, misalnya teman-teman membuat misalnya struktur ya, bisa menggunakan lunchbox misalnya, struktur space frame ya. Teman-teman bisa download lunchbox di Food for Rhino, geometry surface, wow, new division, oke, trust deep, oke. Height, radius 0,1 misalnya. Line height lagi, line 0,05 sekarang untuk web line nya. Oke.
So, Anda sudah punya struktur di sini. Struktur space frame dengan menggabungkan metode lofting, bend the form, dan sedikit perintah dari Launchbox ya. Sekarang tinggal merge, gabungkan juga data, preview off, ini belum page dalam Rhinoceros. Kita udah punya sebuah struktur di sini. Ya, dengan mudah banget kita membuat struktur space frame dengan menggabungkan lofting, bend the form, dan Launchbox tadi. Oke. Mungkin sekian video belajar bareng kita hari ini. Segera praktekkan teman-teman. Kalau nggak dipraktekin, teman-teman nggak bakalan bisa. Intinya dari ini semua bukan hanya teori, tapi harus dipraktekin secepat mungkin, intensif ya kalau bisa ya. Jadi terus dicoba, terus diulang, dan sampai teman-teman benar-benar ngerti, sampai kita bisa benar-benar memahami ya. Jadi itu sedikit sharing dari gua mengenai lofting, bend the form, dan sedikit tambahan di akhir tadi membuat struktur menggunakan Launchbox ya. Mudah-mudahan buat teman-teman ini bermanfaat. Dan saya kira Rhinoceros dan Grasshopper ini berguna banget ya bagi mahasiswa yang mungkin memerlukan 3D modeling dalam perkuliahannya, atau untuk dunia kerja juga bisa. Atau untuk mahasiswa, mungkin mahasiswa arsitektur seperti gua, mahasiswa sipil, atau bahkan mahasiswa DKV juga bisa menggunakan Rhinoceros, atau bahkan perancangan sebuah dress atau sebuah gaun itu udah banyak banget menggunakan pendekatan parametrik untuk membuat gaun atau dress dengan menggunakan Grasshopper. Jadi Rhinoceros Grasshopper ini sangat terbuka untuk berbagai bidang pekerjaan, tidak hanya di arsitektur, tidak hanya di teknik sipil, atau tidak hanya di engineering lain, tetapi juga ada di designer dan DKV. Oke, sekian dari gua. Terima kasih karena teman-teman udah menonton. Jangan lupa share video ini supaya teman-teman yang lain lebih banyak tahu mengenai Rhinoceros dan Grasshopper ini. So, if you any question, please drop in comment section. And thanks for watching. Don't forget to share this fucking video. Okay, bye.